Sebelum kita mulai cerita di video kali ini, yuk follow dulu Instagram Richie Rich, karena info lengkap novel-novel karya aku ada di sana. Pastikan juga untuk klik subscribe, nyalakan lonceng pemberitahuan, like, komen, dan share video ini ya. Matre, chapter 6, Kalah. Profesor, Anda mengeluarkan saya dari kampus ini? Suara Fiona terbata-bata. Tapi dia menguatkan dirinya mencoba bicara. Fiona tidak menyangka kalau keputusan dekan fakultasnya akan seperti ini. Awalnya, Fiona hanya berpikir bahwa dirinya hanya akan diberikan hukuman, mungkin skors beberapa hari atau membersihkan toilet kampus atau hukuman lainnya. Tapi Fiona tidak menyangka kalau dia akan dikeluarkan dari kampusnya. Mohon maaf, Saudari Fiona. Sang profesor menatap lekat kepadanya. Tatapan itu tegas. Tak ada canda. Tapi semua yang kau lakukan ini sangat mempermalukan kampus, ucap profesor. Lalu dia membuka laptopnya dan menatap Fiona lagi. Tolong maju ke depan dan bacalah apa yang tertera di layar monitor laptopku ini. Tubuh Fiona bergetar. Terasa sulit sekali untuk melangkah. Tapi dia membutuhkan penjelasan, sehingga Fiona mencoba menguatkan dirinya untuk mendekat dan membaca apa isi tulisan di layar monitor laptop dekannya itu. Profesor. Tapi bukannya membaca lantang apa yang tertulis di sana, Fiona hanya bisa memanggil profesornya dengan suara lirih. Menandakan sakit dalam relung hatinya dan tidak bisa dihindari lagi. Saat ini air matanya pun mengalir. Kuliah di tempat yang memang benar-benar diinginkannya seperti sekarang. Ditambah lagi Fiona berusaha keras untuk membiayai kuliahnya, tentu saja membuat terenyuh di dalam hatinya mendapat keputusan seperti ini. Aku rasa kau sudah membacanya. Sudah jelas tertera di sini bahwa mahasiswa ataupun mahasiswi yang melakukan perbuatan asusila maka tidak bisa lagi dipertahankan di kampus ini. Itu seperti ketok palu yang dilakukan oleh hakim di sebuah persidangan. Saat palu itu sudah diketuk, maka tidak ada lagi negosiasi. Fiona sudah pasti dikeluarkan dari kampusnya. Profesor sendiri sudah mengatakan itu, bukan? Fiona hanya bisa menyungging senyum miris di wajahnya. Dia mengangguk paham. Fiona tahu tidak ada lagi kesempatan untuknya melakukan negosiasi apapun. Baiklah, kalau memang sudah seperti ini keputusannya. Senyum Fiona pun merekah dipaksakannya. Saya pamit dulu, Profesor. Fiona menundukkan kepalanya sedikit dan tanpa kehilangan rasa hormatnya, Fiona pun bergegas menuju ke arah pintu. Tapi, terima kasih, Profesor. Anda memang orang yang sangat bijaksana. Anda tahu kalau sampah
memang tidak boleh ada di tempat ini. Saat itu juga, Fiona sudah mengepalkan tangannya, ingin sekali dia menyambar bibir wanita yang baru saja bicara itu. Louisa, lagi-lagi, dia berhasil membuat hati Fiona terbakar. Tapi, untuk apa juga aku membuang tenagaku? Aku dikeluarkan dari kampus. Bukankah ini bukti kalau aku sudah kalah darinya? Lagi pula, kampus ini pun tidak akan membelaku. Yang ada, kalau aku menyerangnya sekarang, maka dia akan mengadu kepada orang tuanya dan akan membuatku tambah sulit harus berurusan pada pihak berwajib. Fiona sadar dan dia tidak mau mengambil resiko terlalu banyak lagi. Dia memilih untuk tetap berjalan menuju ke arah pintu. Aku rasa kau tidak lagi punya urusan di sini, Louisa. Tapi Fiona juga mendengar ucapan dekan fakultasnya. Kalau begitu, saya pamit, Profesor. Fiona bicara dan segera melangkah ke pintu di belakang Louisa. Dengan sikap cueknya, berusaha untuk tidak mempedulikan Louisa. Tapi, lega gak sih? Syukurlah, kampus ini memang memiliki keadilan. Kampus ini tahu mana yang harus dipertahankan mahasiswanya dan mana yang harus dibuang. Teman Louisa bicara di belakang Fiona yang sengaja dikencangkannya untuk menarik perhatian Fiona. Iya, memang. Mereka memang harus mempertahankan aku. Dari latar belakang keluargaku, dari nilai akademisku, dan dari nilai kepribadianku, tentu saja aku lebih baik dibandingkan siapapun. Louisa berucap lagi, yang membuat Fiona tersenyum samar di bibirnya. Dia berusaha mencari earphone-nya untuk menyumpal telinganya. Tetapi, apa mungkin dia kuliah di tempat ini bertujuan untuk mencari sumber-sumber uang dari anak-anak orang kaya di sini? Karena menurutku, kampus ini tidak mempekerjakan orang-orang susah. Fiona tak jadi memasang earphone. Hatinya terbakar lagi. Memang pekerjaannya rendahan. Tapi dia tidak pernah punya niat seperti itu di kampusnya. Fiona hanya menginginkan belajar saja. Karena itulah, dia langsung diam, tidak lagi melangkah dan membalikkan badannya, menatap 5 orang yang ada di belakangnya. Kenapa kau melihat kami? Kau iri dengan kecantikan kami dan keberuntungan hidup kami? Louisa sudah mulai menunjukkan taringnya lagi, yang membuat Fiona mengepalkan tangannya. Memang apa yang harus aku cemburui dari dirimu? Jawab Fiona datar, lalu dia tersenyum kecil. Louisa, jangan-jangan selama ini kau iri padaku? Fiona malah datang mendekat. Persetanlah dengan urusan kuliahnya. Fiona sudah tidak peduli. Toh, dia juga sudah dikeluarkan dari kampus, bukan? Akal sehatnya pun sudah hampir hilang. Dia mendekat pada Louisa,
untuk membuat perhitungan. Cih, aku sudah katakan dari tadi kalau aku tidak pernah iri padamu. Aku memiliki semuanya lebih baik daripada kau, Jalang. Kata-kata membakar itu membuat Fiona mengepalkan tangannya erat-erat. Untung saja, lorong itu sepi dan tidak ada yang mendengarnya. Kecuali geng Pretty Girl Luisa. Kalau memang kau tidak iri padaku, kenapa kau sengit sekali kepadaku, Luisa? Apa masalahmu sebenarnya? Kau takut bukan tersaingi olehku? Permainan pianoku lebih bagus darimu. Apa kau takut aku akan memenangkan kesempatan untuk ikut duet dengan pianis terkenal Jason? Jadi kau ingin menyingkirkanku? Fiona tidak takut. Walaupun saat ini Luisa Gracia dengan teman-temannya berjumlah 5 orang dan dia sendiri dengan kondisi dirinya juga sudah dikeluarkan dari kampus. Amarahnya sudah menjadi-jadi sehingga dia tak lagi bisa menahan emosinya. Plak! Fiona memegang pipinya yang memerah. Kata-katanya membuat Luisa merasa panas, sehingga wanita itu sudah duluan menerjang Fiona. Jason? Hah, jadi kau bermimpi untuk bisa duet dengan Jason? Pria yang disebut oleh Luisa adalah seorang pianis yang sangat terkenal di negeri mereka. Akan ada acara pertunjukan seni 1 bulan lagi di kampus mereka, dan Jason mendapatkan undangan khusus. Di acara tersebut akan dipilih 1 orang mahasiswa yang bisa duet dengan Jason. Saat ini ada 2 orang finalis. Yang pertama adalah Fiona dan yang kedua adalah Luisa. Dengan tersingkirnya Fiona dari kampus itu secara tidak hormat, maka kesempatan untuk duet dengan Jason tinggallah milik Luisa. Kau mau mengujiku? Baiklah. Kau pikir aku takut padamu? Fiona makin geram, sehingga tak tahan untuk tidak nyolot. Lagi pula, bukan dia yang dari tadi cari masalah. Berani kau melakukan sesuatu padaku, maka aku akan melaporkanmu pada ayahku. Luisa kembali meninggikan suaranya dan mengancam pada Fiona yang sudah hendak menyerangnya. Dan berani kau melakukan sesuatu pada Fiona, maka jangan harap aku akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Suara seseorang membuat Fiona menatap ke arah lorong di sampingnya. Sabrina. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.